Perkenalkan, nama saya Karin Angelika Veronica Ransun dengan NIM 220611020666. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam lembaga organisasinya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan atau tindakan apa yang seharusnya diambil, atau paling tidak menugaskan orang lain untuk memutuskan. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila seorang pemimpin melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin. Tujuan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, memiliki tujuan dalam pengambilan keputusan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang sifatnya tunggal yakni terjadi jika dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang sifatnya ganda yakni terjadi bila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif. Di dalam organisasi ada 3 tipe pengambilan keputusan, yaitu pertama, keputusan terprogram atau terstruktur. Keputusan ini yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan ini yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan ini yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini terjadi pada manajemen tingkat atas. Selain tipe-tipe pengambilan keputusan, terdapat juga proses-proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Intelligence atau penyelidikan, yakni pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Yang ketiga, choice atau pemilihan, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operation research, yaitu dengan penggunaan metode-metode saintifik yang meliputi teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu
Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Yang kedua, linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga vector analysis. Yang ketiga, gaming wargames, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat, probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasionalitas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima, ranking dan statistical weighting, yaitu dengan cara satu, melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. Yang kedua, menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup adalah dua di antara contoh gaya yang mempengaruhi di dalam mengambil keputusan. Seperti halnya gaya perilaku kepemimpinan yang ditampilkan oleh seseorang di dalam melakukan pengambilan keputusan pun bermacam-macam. Gaya manajer dalam pengambilan keputusan akan banyak diwarnai oleh beberapa hal seperti latar belakang pengetahuan, perilaku pengalaman, dan sejenisnya. Menurut S.P. Robbins dan D.A. DeCenso, membagi gaya pengambilan keputusan manajemen dalam 4 gaya, yaitu yang pertama, gaya direktif atau pengarahan, yaitu di mana orang yang menggunakan gaya direktif memiliki toleransi rendah terhadap ambisi dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Mereka itu efisien dan logis. Tipe direktif membuat keputusan secara tepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek. Yang kedua, gaya analitis, yaitu pembuat keputusan bergaya analitis mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Mereka menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenungkan lebih banyak alternatif daripada pengambil keputusan yang bersifat direktif. Yang ketiga, gaya konseptual, di mana pribadi-pribadi dengan gaya konseptual cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat alternatif. Mereka memusatkan perhatian dalam jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan masalah kreatif atas masalah-masalah. Yang keempat, gaya perilaku. Para pengambil keputusan bergaya perilaku bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah dan rela menerima saran dari orang-orang lain. Seringkali mereka menggunakan rapat untuk berkomunikasi meskipun mereka mencoba menghindari konflik. Basis pengambilan keputusan. Yang pertama, keyakinan. Manajer, decision maker, dalam pengambilan keputusan didasarkan atas keyakinan bahwa keputusan inilah yang terbaik setelah diperhitungkan dan dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut.
Yang kedua, intuisi. Manajer dalam pengambilan keputusan didasarkan atas suara hati atau intuisi, bersifat ilham, dan perasaan-perasaannya, sasaran-sasaran, pengaruh, preferensi-preferensi, dan psikologis individu pengambil keputusan memegang peranan penting. Yang ketiga, fakta-fakta. Pengambilan keputusan didasarkan atas hasil analisis data, informasi, dan fakta-fakta serta didukung oleh kemampuan imajinasi, pengalaman, perspektif yang tepat, dan daya pikir untuk mengimplementasikan situasi dan kondisi masa depan. Yang keempat, pengalaman. Manajer dalam mengambil keputusannya didasarkan kepada pengalamannya dan pengalaman pihak-pihak lain. Pengalaman sangat berharga, memberikan petunjuk-petunjuk, dan memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi tersebut. Yang kelima, kekuasaan. Decision maker dalam pengambilan keputusan harus berpedoman atas kekuasaan atau authority yang dimilikinya supaya keputusan itu sah dan legal untuk diberlakukan. Hal ini disebabkan authority merupakan dasar hukum untuk bertindak dan berbuat sesuatu. Metode-metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Metode kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Umumnya, metode pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model-model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Kreativitas dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan juga membutuhkan kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas penting dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menilai dan memahami masalah lebih mendalam. Menurut Ismara tahun 2009, adapun hal-hal kreatif yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu tahap pertama, yakni orientasi masalah tersebut, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah tersebut. Tahap kedua, yakni preparasi. Pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga, yaitu inkubasi. Ketika pemecahan masalah mengalami kebuntutan, maka biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan bekerja secara otomatis untuk memecahkan masalah. Tahap keempat, yaitu iluminasi. Si pemikir mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian yang dianggap dapat memecahkan masalah. Tahap kelima, yaitu verifikasi. Melakukan pengujian atas pemecahan masalah tersebut. Apabila gagal, maka tahapan tersebut harus diulangi lagi. Contoh kasus, PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil
mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Terjadi kesalahan komunikasi antara atasan dan karyawannya karena adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Solusi pada contoh kasus tersebut yaitu terkadang banyak perusahaan yang tidak transparan terhadap pendapatan perusahaan dan pembagian gaji atau upah karyawan. Lalu perusahaan seharusnya lebih banyak memberikan informasi tentang keadaan perusahaan tersebut agar para karyawan juga bisa mengerti keadaan perusahaan tersebut. Kesimpulannya, dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya pemimpin sebagai leader kelompok harus mampu mempunyai ide-ide kreatif dalam mengambil suatu permasalahan. Ide yang disampaikan pun harus berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi, pengambilan keputusan sangatlah penting di dalam lingkup organisasi karena keputusan leader kelompok bisa mengambil acuan dalam menyelesaikan masalah. Sekian video saya mengenai materi pengambilan keputusan dalam organisasi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan saya juga mau berterima kasih kepada Enci yang sudah memberikan video UTS seperti ini. Sekian dan terima kasih.